Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Cerita ini ditulis oleh Ainate. Dan sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Kang Restu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Cerita horor ini berasal dari kisah nyata yang menceritakan tentang keserakahan seorang janda. Ani, janda muda yang baru menginjak usia 25 tahun karena ditinggal suaminya yang telah tiada akibat kecelakaan. Pernikahannya pun baru 2 tahun ini, yang dimana kini Ani masih mengandung anak pertamanya. Perut Ani sudah terlihat membesar. Kini, usia kehamilan Ani hanya menghitung beberapa hari lagi untuk persalinannya. Sehari setelah pernikahan, Ani dan Rama, yaitu nama suaminya, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan yang ada di kota dan jauh dari kedua orang tua mereka masing-masing. Tetapi karena suaminya sudah meninggal 2 minggu yang lalu, kini Ani hanya tinggal sendirian di kontrakan. Untung saja, dulu Rama sudah membayar kontrakannya selama 1 tahun. Kurang lebihnya masih ada waktu 2 bulan lagi untuk ia tetap tinggal di sana. Jika ingin tetap tinggal di kontrakan, Ani harus membayarnya lagi sesuai target yang ia sepakati dengan pemiliknya. Setelah menyapu, Ani masuk ke dalam kamarnya, lalu membuka lemari untuk mengecek sisa uangnya di buku tabungan. Duh, uang tabungan tinggal 10 juta lagi. Mana cukup buat aku berfoya-foya. Belum lagi kebutuhan anak. Pasti banyak banget. Pusing. Bisa dapat uang dari mana lagi aku kalau gini? Kerja aja enggak. Ucap Ani yang merutuki nasibnya. Aku harus gimana ya? Mana bentar lagi lahiran, tapi uang sudah nipis. Aduh. Gara-gara Mas Rama meninggal, jadi kesusahan sendiri aku di sini. Batin Ani sambil melihat dirinya di pantulan cermin. Apa aku pasang susuk aja ya buat memikat para cowok? Kalau aku cantik kan pasti banyak yang mau. Aku yakin dengan cara itu, aku bisa memanfaatkan mereka untuk sumber penghasilanku. Gumam Ani diiringi dengan gelak tawanya yang menggelegar. Tiba-tiba, perut Ani terasa sakit. Aduh, kenapa ini perutku? Rasanya sakit sekali. Aduh, rintih Ani. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia kemudian mengambil dompetnya lalu pergi keluar rumah, menuju ke rumah sakit yang terdekat. Untung saja, rumah Ani ini berada di pinggir jalan, jadi ia bisa langsung menghentikan taksi yang lewat di depannya. Perjalanan dari rumahnya menuju ke rumah sakit membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Ditambah juga dengan banyaknya pengendara transportasi lainnya yang menyebabkan kemacetan. Saat di dalam taksi, Ani merasakan sangat kesakitan hingga air ketubannya pun pecah. Pak, tolong dicepetin lagi. Saya tidak kuat, Pak. Sakit banget. Aduh, tidak bisa, Neng. Soalnya macet banget. Tahan ya, Neng. Bentar lagi sampai kok. Aduh. Arang Ani kesakitan. Pak supir yang melihatnya pun tak tega karena Ani ini terus-menerus mengerang kesakitan. Tak disangka-sangka, Ani melahirkan di dalam taksi. Ia pun bernafas lega setelah anaknya lahir dengan keadaan selamat. Ani terlihat kelelahan memperjuangkan hidupnya dan buah hati tercintanya. Syukurlah, Neng, anaknya selamat. Iya, Pak. Putar balik saja, Pak, ke rumah. Pinta Ani dengan suara yang lemah. Supir taksi
mengikuti arahan dari Ani. Setelah membayar taksi, Ani pun meletakkan bayinya di dalam kamar. Dan ia pun tertidur di sampingnya akibat kelelahan. Pada keesokan paginya, Ani terbangun dari tidurnya. Ia pun buru-buru teringat jika ia semalam telah melahirkan. Pada pagi itu, terdengar suara rengekan bayi itu. Sontak Ani langsung memberinya ASI. Setelah bayinya tenang, Ani membersihkannya terlebih dahulu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Ani. Tok tok tok. Siapa yang bertamu sepagi ini? Batin Ani yang masih menyisir rambutnya. Ani pun langsung keluar kamar lalu membukakan pintunya. Maaf, kalian siapa ya? Tanya Ani setelah mendapati sepasang suami istri yang bertamu ke rumahnya. Saya Ajeng, Bu. Ini suami saya Joni, yang kemarin mau ngantar ibu ke rumah sakit. Ucap Ajeng memperkenalkan diri. Oh iya, Bu. Mari masuk, sahut Ani. Dia pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke kontrakannya. Maaf ya, Bu, Pak, kalau rumahnya berantakan. Ucap Ani tak enak hati. Tidak apa-apa kok, Bu. Oh iya, maksud kedatangan kita ke sini mau lihat anak ibu, boleh? Ani merasa bingung dengan maksud tujuan mereka. Iya boleh sih, Bu. Tapi buat apa kalian mau lihat anak saya? Ajeng pun menundukkan kepalanya menahan tangis. Kita pengen punya keturunan, Neng. Tapi istri saya mandul. Kalau Neng berkenan, biar saya yang mengambil alih jadi orang tuanya, jawab Doni dengan gemetar. Ajeng pun menundukkan kepalanya menahan tangis, mengingat nasibnya yang begitu malang. Ani pun saat itu terlihat seperti memikirkan sesuatu. Gimana ya? Mana itu anak gue satu-satunya lagi. Tapi kalau nafkah sendirian, gue tidak sanggup. Apalagi gue juga masih ngontrak. Gue minta tuker aja kali ya sama uang, biar sama-sama untung gitu, batin Ani. Tapi anak saya cewek, Bu. Pak. Saat Ajeng mendengar perkataan bahwa anaknya Ani wanita, ia langsung bersemangat. Matanya berbinar-binar menatap suaminya. Mereka berharap bisa membawa anak satu-satunya dari Ani. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Saya memang masih nyari anak cewek. Jadi gimana, Bu? Boleh kan kalau kita yang mengadopsinya? Tanya Joni. Iya. Tapi ada satu syarat. Apa, Bu, syaratnya? Apapun itu syaratnya, saya bisa mengabulkannya. Yang terpenting saya bisa membawa anak ibu. Simpel saja. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau ibu mau bawa anak saya, silahkan. Tapi saya mohon, ditukar dengan uang senilai 150 juta gimana? Jawab Ani. Ajeng tampak melihat ke suaminya yang meminta persetujuan. Joni pun lalu mengaku setuju daripada ia melihat istrinya yang tiap hari murung, karena ingin sekali mempunyai momongan. Untung saja dari awal pernikahan mereka, Ajeng dan Joni tiap harinya selalu menabung dari hasil kerja keras mereka berdua. Meski dalam jumlah tak begitu banyak, tetapi selama 10 tahun pernikahan, mereka ini belum dikaruniai seorang anak. Berbagai macam cara telah mereka coba, sampai orang tua Joni menyuruhnya untuk menikah lagi. Namun ia tak mau, tetap ingin bersama dengan istrinya, apapun itu keadaannya. Iya, Bu, mana nomor rekeningnya? Biar saya transfer sekarang. Ani pun mengetikkan nomor rekeningnya di ponsel. Tak lama kemudian masuklah notifikasi transaksi di ponsel Ani. Ia tersenyum kala melihat jumlah nominal yang dikirim untuknya. Ia pun menunjukkan sepasang suami itu ke kamarnya untuk membawa pergi bayinya itu. Beruntung, dia belum membeli perlengkapan bayi, karena ia dari dulu memang merencanakan akan membeli perlengkapannya nanti jika anaknya sudah lahir. Akhirnya, sepasang suami istri itu berhasil membawa anak dari rumah Ani. Mereka tampak sangat bahagia ketika menggendongnya.
Tak hanya mereka yang berbahagia, Ani pun sama bahagianya karena dalam sekejap ia bisa mendapatkan uang yang banyak tanpa bersusah payah. Akhirnya aku punya banyak uang juga. Mau buat beli apa ya uangnya? Ucap Ani tampak memikirkan sesuatu. Iya, aku mau mandi terus ke mall shopping-shopping beli baju, naik art, nyalon, beli skincare. Habis itu kemana lagi ya? Gumam Ani dengan sendirinya. Oh ya, aku tahu. Aku harus nyari dukun buat pasang susuk. Kalau ngandelin uang ini aja, cuman paling seminggu udah habis. Siap-siap dulu deh mumpung masih pagi. Pekik Ani kegirangan. Lalu ia mengganti pakaiannya dan sedikit memoles make up di wajahnya. Tepat pada pukul 10 pagi Ani telah bersiap. Ia pun keluar rumah menuju ke Mall X terlebih dahulu sebelum ke tempat dukun. Siapa yang punya kenalan dukun? Apa aku coba tanya aja kali ya ke Anita? Siapa tahu dia tahu gitu kan? Dia kan sekarang tinggal di desa sama orang tuanya. Gumam Ani sambil menggeser-geser layar ponselnya mencari kontak yang bernama Anita, yaitu temannya. Ani pun lalu menghubungi Anita. Ia tampak mengirimkan secarik pesan. Nit, lo tau tempat dukun gak? Secarik pesan Ani yang dikirimkan untuk Anita. Checklist 2 abu-abu kini sudah membiru. Tampak ada tulisan mengetik di bawah nama kontak Anita. Buat apaan emangnya? Ya kalau di sekitaran tempat lo tinggal sih tidak ada. Kebanyakan mah adanya di desa-desa terpencil. Tapi lumayan deket juga sih sama desa gue. Nih gue share alamatnya. Namanya Mbak Warjo. Kalau lo pulang malam nginep di gue aja. Tapi ngabarin dulu ya pas mau kesana, biar gue nyiapin tempatnya buat lo nginep. Jawab Anita lalu mengirimkan lokasi dukun sakti yang pernah ia coba kesana. Lo pernah kesana juga? Ngapain? Gue kira lo gak tahu tentang beginian, Nit. Secara kan lo dari dulu pendiam. Iya makasih. Sudah nawarin mau numpangin. Tanya Ani. Ia sama sekali tidak tahu jika temannya pernah pergi ke dukun entah itu untuk apa. Biasalah. Tapi itu dulu. Sekarang sudah enggak. Jawab Anita. Ani memilih untuk tak membalas pesan Anita lagi. Ia pun segera mengecek lokasinya. Tempat itu lumayan jauh dari kota karena ada di desa terpencil yang letaknya tak jauh dari desanya Anita. Gue harus kesana hari ini juga, batin Ani. Ani mengurungkan niatnya untuk pergi ke Mall X. Ia meminta supir taksi untuk mengantarkannya ke lokasi yang dikirimkan oleh temannya itu. Kurang lebih ada 1,5 jam lamanya, barulah ia sampai di desa itu. Desa Lerong. Gumam Ani membaca gapura desanya. Setelah memasuki desa itu, Ani merasa ngeri karena melihat kanan kiri masih banyak lahan kosong. Dan juga rumah-rumah di desa itu sangat langka. Jaraknya pun sangat berjauhan, tak seperti ada di desa orang tuanya. Hawanya kok dingin banget ya. Beda, tidak kayak biasanya, batin Ani sambil mengusap leher belakangnya. Benar, di sini jalannya, Neng. Tanya Pak Supir, tampak ragu saat memasuki desa itu. Iya Pak, benar, ikut jalurnya aja. Jawab Ani meyakinkan meski ia pun sama tak yakin. Setelah kurang lebih 10 menit perjalanan dari gapura desa, ia melihat ada sebuah bangunan rumah tua. Ia berpikir itu adalah tempatnya, karena banyak juga mobil dan motor yang terparkir di halaman itu. Ani meminta supir taksi itu untuk menunggunya, dan ia akan membayarnya 2 kali lipat. Setelah Ani turun dari taksi, ia ikut mengantri yang di depannya ada ibu-ibu yang mungkin sudah berusia 50 tahunan. Bu, maaf mau tanya, apa benar ini rumahnya Mbak Warjo? Tanya Ani kepada ibu-ibu itu. Iya benar, Neng. Neng dari kota ya? Iya, kok ibu tahu? Kelihatan dari gaya bajunya Neng. Oh, Neng baru pertama kali kesini?
Iya Bu, baru pertama ini. Ya mau coba-coba aja sih. Siapa tahu cocok. Pasti cocok atuh Neng. Ibu aja udah langganan di sini. Ya udah, Neng ambil nomor antriannya dulu di sana. Ucap ibu itu sambil menunjuk ke arah meja yang ada di depan tempat mengantri. Ayolah, paling kedukun aja ada nomor antriannya. Mana antrian ke nomor 10 lagi? Lama banget nih pasti. Batin Ani saat melihat nomor antriannya. Setelah mengambil nomor antrian, Ani kembali lagi ke belakang ibu-ibu yang tadi. Ia pun mengajaknya berbicara supaya tidak bosan. Ibu namanya siapa? Saya Ani, Bu. Panggil aja Bu Warni ya, Neng Ani. Ani pun hanya mengangguk faham. Ia pun terus mengobrol dengan Bu Warni sampai tak sadar. Kini Bu Warni telah dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan. Ani pun sekarang menjadi sendirian. Ia menunggu Bu Warni keluar. Setelah sekian lamanya ia menunggu, keluarlah wanita yang cantik dari dalam ruangan itu. Ani merasa takjub dibuatnya sampai ia melongo. Sekarang giliran Neng Ani. Masuk dulu Neng, ucap Bu Warni membuyarkan lamunan Ani. Hah? Iya Bu, Ani masuk dulu. Pamit Ani dengan terbata. Semoga cocok ya, bisik Bu Warni sebelum Ani masuk ke dalam ruangannya. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, Ani merasa ngeri karena tempatnya yang minim pencahayaan dan juga banyak keris-keris di dinding sebagai hiasannya. Ada pula patung di dalamnya dan juga wewangian dupa yang sangat menyengat di hidungnya. Duduk, katakan apa maumu, pinta Mbak Warjo. Ani pun duduk bersila di depannya. Itu Mbah, saya mau pasang susuk, jawab Ani terbata sambil menundukkan kepalanya. Memangnya kamu tahu susuk itu untuk apa? Tanya Mbak Warjo tak yakin karena penampilan Ani yang terlihat modis. Tahu Mbah, untuk memikat perhatian para lelaki kan? Jawab Ani dengan yakin. Baiklah, tapi dengan syarat. Setiap susuk itu terpasang, kamu harus bersetubuh dulu denganku. Dan setelahnya, kamu berendam di air bunga 7 rupa sekaligus mandi, ucap Mbak Warjo. Ani tampak kebingungan. Sebetulnya ia merasa jijik mau bersetubuh dan juga melakukan ritual lainnya dengan seorang kakek-kakek yang mungkin sudah berumur 70 tahunan. Tetapi tak ada cara lain selain itu. Ia tetap mau melakukannya, asal ia bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak. Iya Mbah, tapi berapa tarifnya? Tergantung. Kalau kamu mau hasil yang lebih memuaskan, tarifnya sekitar 10 juta sampai 50 juta. Tetapi kalau kamu mau coba-coba, kamu bisa membayarnya dengan tarif mulai dari 500.000 sampai 5 juta. Pilihlah semaumu itu, jawab Mbak Warjo sambil mengelus-ngelus janggutnya. Saya mau ambil yang pakai coba-coba dulu aja Mbah. Nanti kalau cocok, saya balik lagi ke sini. Baiklah, berbaringlah di sana, pinta Mbak Warjo menunjuk ke tempat pemasangan susuknya. Ani pun mengikuti penuturan Mbak Warjo. Setelah terpasang, ia lanjut melakukan hubungan intim dengan Mbak Warjo. Anehnya saat melakukan hubungan intim, Ani melihat jika wajah dan juga postur tubuh Mbak Warjo menjadi seperti lelaki lajang, hingga ia merasa menikmatinya di setiap pergulatan panas itu. Setelah semua ritualnya telah selesai, Ani mengaca di cermin yang ada di ruangan itu. Ia pun juga merasakan auranya yang berbeda. Ia merasa lebih terlihat cantik dan juga terlihat seperti gadis lagi. Ia tak henti-hentinya tersenyum melihat dirinya sendiri. Setelah puas bercermin, Ani membayar terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat itu. Hari pun sudah mulai petang, kini ia harus cepat-cepat keluar dari desa itu. Udah Pak, ayo jalan,
titah Ani setelah duduk di kursi penumpang. Pak supir taksi itu nampak terkejut karena ia merasa beda dengan penampilan Ani yang sangat berbeda tak seperti sebelumnya. Cantik banget, Neng. Ani pun tersipu malu dipuji seperti itu. Bapak bisa aja deh. Ya udah jalan Pak sebelum gelap. Siap-siap, Neng. Dan singkatnya, sampailah di depan rumah Ani. Makasih ya Pak. Oh iya, apakah boleh saya minta nomor Bapak? Siapa tahu saya mau minta diantar ke sana lagi. Ucap Ani setelah sampai di depan rumahnya. Boleh, ini Neng nomornya. Saut supir itu sambil mengarahkan ponselnya ke Ani. Udah ini Pak. Iya Neng, saya pamit dulu ya. Ani hanya tersenyum, lalu ia masuk ke dalam rumahnya. Ia tiba di rumah pukul 8 malam. Rasanya sangat lelah sekali hingga Ani ini tertidur di kamarnya. Pada keesokan paginya, ia berniat mau keliling mal. Ani pun bersiap-siap. Ia memakai pakaian yang sangat pas di tubuh, hingga membentuk lekukan tubuhnya yang molek itu. Tak lupa juga dengan make up tipisnya di wajah dan parfum yang selalu ia bawa kemana-mana. Saat di mall, Ani berjalan kemari. Benar saja akibat susuk Mbah Warjo itu. Ia dilirik banyak lelaki tapi ia belum menemukan yang pas sesuai kriteria yang ia mau. Hingga di mana ia melihat lelaki yang diinginkannya, yaitu lelaki dengan kulit putih bersih, dipadukan dengan pakaian kaos polonya berwarna hitam dan celana berwarna krim selutut. Dan juga jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan membuatnya terlihat berkarisma. Ani ini memikirkan berbagai cara supaya lelaki incarannya itu melirik ke arahnya. Akhirnya ia pun membeli es krim. Ia memakannya sambil berjalan, lalu dengan sengaja ia ini menabrak lelaki itu hingga es krimnya tumbah mengenai kaos polonya. "Au, maaf gak sengaja," ucap Ani yang berusaha membersihkan sisa noda yang mengenai dada bidang lelaki itu. "Tidak apa-apa, santai saja," ucap lelaki itu sambil memegang tangan Ani supaya ia menghentikan aktivitasnya. Lelaki itu terpesona pada kecantikan Ani, sampai ia ini melongo ketika melihatnya. Ani melambai-lambaikan tangannya di depan wajah lelaki itu. Halo, kamu gak apa-apa?" Lelaki itu pun tersadar dari lamunannya. Tidak apa-apa. Oh iya, nama kamu siapa?" Aku Ani. Kalau kamu?" "Aku Bagas." "Duduk dulu yuk, di sana biar enak ngobrolnya," ajak lelaki itu menuju ke resto siap saji di dalam Mall X. Ani pun mengangguk lalu mereka berjalan beriringan. Baru saja sehari, sudah banyak yang nempel aja, batin Ani. Bagas memesan makanan terlebih dahulu. Menu yang dipilihnya termasuk menu yang paling mahal di resto itu. Ani dan Bagas mengobrol sambil menunggu pesanannya datang. Padahal baru beberapa menit mereka bertemu, tiba-tiba Bagas menyatakan cintanya kepada Ani. Ani pun langsung menerimanya. Dan setelah selesai makan, Bagas ini mengajak Ani untuk dikenalkan dengan orang tuanya. Sama seperti Bagas, orang tua Bagas pun langsung menyetujui jika mereka ini melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Setiap hari, Ani selalu mengajak Bagas untuk bertemu meski hanya sekedar jalan-jalan ke mall atau ke kafe saja. Ia juga meminta berbagai macam barang-barang branded seperti tas, sepatu, baju make up, dan juga barang yang lainnya. Hingga pada suatu ketika mereka bertemu dengan kakek dari Bagas. Kedatangan Ani tak disambut dengan baik. Tatapannya pun tak ramah seperti kedua orang tua Bagas. "Kakek?" panggil Bagas saat tiba di rumah kakeknya, sebut saja kakek Abi. Kakek Abi saat masih membaca koran di teras rumahnya. Ia terkejut ketika melihat kedatangan cucunya. Sontak ia pun tersenyum bahagia melihat cucunya yang sudah sukses seperti sekarang ini. Kesuksesan Bagas juga disupport oleh kedua orang tua dan juga kakeknya. Ia memiliki berbagai macam usaha yang omset perhariannya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta.
Senyum kakek Abi seketika memudar kala itu. Ia melihat wanita yang baru saja keluar dari mobil Bagas. Kek, ada yang mau aku kenalin ke kakek? Dehem kakek Abi. Dia kek, namanya Ani. Cantik kan kek? 2 bulan lagi, Bagas mau menikah sama dia kek. Dia ini cewek idaman Bagas. Nanti kakek datang ya ke pernikahan Bagas, ucap Bagas sambil tersenyum mereka di pipinya. Yang benar saja, kamu mau menikahi wanita tua itu? Pertanyaan kakek Abi itu begitu menohok. Bagas pun terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan kakeknya itu. Kakek apa-apaan sih? Kok ngomongnya gitu? Berbanding balik dengan Ani, ia lebih memilih diam menundukkan kepalanya dengan mimik wajah yang dibuat-buat, seolah-olah sedang bersedih. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa dongkol dengan lelaki tua di hadapannya. Awas saja, jika aku menikah dengan Bagas, aku tak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Dasar lelaki tua tidak tahu diri, batin Ani. Kakek Abi pun menatap Ani dengan sinis. Dalam pandangannya, Kakek Abi melihat wajah Ani yang seperti sebelumnya dipasang susuk. Ia juga bisa membedakan mana gadis perawan dan mana yang sudah memiliki anak. Walaupun usia Ani kini baru menginjak 25 tahun, tetapi wajah Ani memang terlihat tua. Wajahnya memang memiliki penuaan dini. Kakek Abi juga melihat seperti ada yang mengawasi Ani di belakangnya. Mereka berpostur tinggi dan juga besar. Matanya merah meronta melotot tajam. Gigi taringnya panjang sampai ke dagu. Kukunya juga sangat panjang. Tetapi Ani tak tahu jika ia diawasi. Sebaiknya kamu mencari tahu terlebih dahulu seluk-beluk calon istrimu itu sebelum kamu menyesalinya di kemudian hari. Apaan sih kek? Niat mau ngasih kabar baik malah berujung gini. Udahlah, Bagas pamit pulang aja. Permisi kek, Bagas pulang dulu. Ayo nih, kita pulang, ucap Bagas lalu menyalami tangan kakeknya itu. Saat Ani mau menyalami tangannya, buru-buru kakek Abi pun menarik tangannya itu dengan cepat. Ani melotot tajam ke arah kakek Abi, tapi ia sama sekali tak takut dengan tatapan tajam Ani. Setelah berada di dalam mobil, Bagas terus menggerutu sambil menyetir. Kakek bikin aku gak mood banget sumpah. Maaf ya sayang, kalau kakek tadi bicaranya gitu. Gak ngehargain kamu. Mungkin matanya minus, jadi gak kelihatan jelas muka kamunya, ucap Bagas menenangkan Ani sambil menggenggam tangan Ani. Ani ini sengaja mencuekinya untuk memancing Bagas agar ia mau menuruti semua kemauannya. Sayang, udah jangan marah gitu dong. Kamu mau apa sih? Aku turutin aja semua kemauan kamu. Apa? Coba kamu mau apa? Tas keluaran terbaru? Sepatu? Atau mau ku TF uang aja? Ucap Bagas yang berusaha membujuknya. Ucapan kakek kamu tuh bikin aku sakit hati banget tau Yang. Salah aku apa coba? Sampai dia segitunya bicara ke aku. Saut Ani dengan air mata berderayan yang dibuat-buat. Bagas merasa bersalah melihat calon istrinya yang menangis terseduh-seduh. Ia pun menepikan mobilnya terlebih dahulu, lalu membuka dompet dan menyerahkan kartu rekening miliknya. Udah, sayang jangan nangis lagi ya. Ini kartu rekeningku, kamu yang pegang. Di situ ada uang 100 juta. Kamu bisa pakai buat apa aja sesuai keinginan kamu. Tapi jangan nangis lagi ya, ucap Bagas sambil menyerahkan kartu ATM-nya. Apa kamu tidak keberatan kalau kartu ini buat aku? Tidak kok. Apapun itu tentangmu, aku tidak keberatan sama sekali. Yang penting satu, kamu bahagia. Udah itu aja, jawab Bagas selalu tersenyum ke arah Ani. Makasih ya, kamu baik banget ke aku sayang, ucap Ani sambil tersenyum ke arah Bagas. Hahaha, ini yang gue mau. Kan enak hidup gue. Kalau gini mah gak perlu capek-capek kerja panas-panasan. Udah bisa dapetin uang banyak.
Batin Ani bahagia. 1 bulan telah berlalu. Kini usaha Bagas ada yang menirunya. Ternyata mantan karyawannya sendiri yang meniru. Tak dapat dipungkiri, soal rasa masih jauh lebih enak di tempat Bagas. Tapi soal harga, jauh lebih murah di tempat mantan karyawannya itu yang sekarang sudah membuka usaha sendiri. Bagas ini merasa dihianati. Ia sudah mengajarinya berbagai hal, ternyata kedatangannya cuma mau mengambil resep miliknya. Akhirnya, mau tak mau karena sudah sedikit peminatnya, Bagas terpaksa menurunkan gaji karyawannya. Yang tadinya mencapai 3-4 juta per orang, kini sekarang menjadi 1,5 juta per orang. Dari penurunan gaji karyawan membuat beberapa karyawannya ini resign. Mereka semua mengaku tak sanggup jika dibayar dengan nominal yang kecil, terlebih banyak anak rantau yang bekerja di usahanya. Bagas juga kebingungan. Yang tadinya ia memperkerjakan lebih dari 50 orang, kini hanya tersisa 15 orang saja. Itu pun mereka sebetulnya mau resign, cuma diiming-imingi gajian bulan depan akan bertambah. Jadi mereka terpaksa harus tetap bertahan. Kabar tentang bangkrutnya usaha milik Bagas belum sampai di telinga Ani. Kini Bagas pun pergi ke rumah kontrakan Ani untuk meminjam uang buat menyetok barang dan juga gaji karyawannya. Tok tok tok. Ani, buka pintunya nih, panggil Bagas. Ani yang masih makan camilan sambil menonton televisi, dia pun segera membukakan pintunya. Ia bahagia karena pasti kedatangan Bagas akan mengajaknya jalan-jalan. Mas, tumben banget kesini tidak ngabarin dulu. Jangan dadakan gini dong mas, kan aku belum siap-siap. Sini masuk dulu. Aku ke kamar dulu ya mas, mau siap-siap, ucap Ani sambil menggandeng lengan Bagas ke depan ruang TV-nya. Ani pun berjalan ke dalam kamarnya. Bukan itu maksud kedatangan emas. Mas tidak ngajak kamu jalan-jalan, Ani. Ani terkejut dengan ucapan Bagas. Ia langsung menoleh ke belakang di mana tempat Bagas duduk. Dengan langkah cepat, Ani pun duduk di depannya. Terus, kenapa mas kok gak jalan-jalan? Biasanya juga mas kalau kesini ngajak jalan. Kok ini tidak? Kenapa? Tanya Ani dengan tak sabar. Bagas pun menghela nafas perlahan-lahan. Usaha mas bangkrut, Ani. Ada yang meniru. Mas mau minjem uang ke kamu buat bayar gaji karyawannya emas, ucap Bagas penuh harap. Baru aja seneng udah ngenes aja sama nih orang, batin Ani. Apa? Pinjam uang? Aku mana ada uang mas, kan aku tidak kerja. Mas sendiri yang nyuruh aku di rumah aja kan. Tapi pas itu mas ngasih kamu ATM ini, masih ada kan uangnya? Ya udah habis lah mas, kan mas sendiri yang nyuruh aku buat beli keinginan aku. Ya udah mumpung ada uang, jadi aku habisin semuanya. Apa? Udah habis semua? Itu 100 juta loh Ani, bukan uang yang sedikit. 100 juta bagi aku itu sedikit mas. Perawatanku mahal, kebutuhan aku juga banyak. Astaga, gumam Bagas. Dia pun memijat kuningnya yang terasa pusing. Udahlah mas, kita cukup sampai di sini saja. Kamu udah gak punya uang lagi sekarang. Gimana mau nafkahin aku nanti? Maaf ya mas, bukannya aku matre, tapi aku gak mau hidup susah sama kamu. Hidupku sendiri aja susah, malah diajakin susah lagi. Udahlah, aku mau pergi dulu, ucap Ani dengan ketus, lalu pergi meninggalkan Bagas sendirian di rumah itu. Jantung Bagas terasa sakit. Ia tak menyangka Ani akan mengatakan seperti itu kepadanya. Setelah semuanya ia beri untuk calon istrinya itu, tetapi seperti inilah balasannya di saat ia kesusahan. Bukannya membantu, ia malah memperburuk keadaan. Bagas berusaha menetralkan emosinya. Jantungnya terasa berdenyut nyeri dengan cepat. Buru-buru ia pun keluar dari rumah Ani lalu pulang ke rumahnya. Tetapi saat perjalanan pulang, nafas Bagas seketika terhenti saat mengendarai mobilnya. Mobil yang ditumpangi Bagas menabrak trotoar dan mobilnya pun hancur lebur. Ternyata kematian Bagas
terjadi karena serangan jantung ditambah ia ada saat itu masih mengendarai mobil. Jadilah mobilnya hancur. Untung saja tubuh Bagas tidak ada yang hancur sedikit pun. Tetapi semua orang hanya mengetahui jika kematian Bagas karena kecelakaan bukan karena serangan jantung. Setelah mengetahui kematian Bagas, Ani pun membereskan barang-barangnya lalu ia pindah ke desa orang tuanya. Ia takut jika ia dicari dengan keluarganya Bagas. Semua akses media yang terhubung dengan Bagas dan keluarganya pun sudah dia blok. Kakek sudah memberitahu yang terbaik buatmu, tapi malah kau hiraukan. Batin kakek Abi saat mengetahui cucunya itu telah meninggal dunia. Setelah sampai di desa Winongo, desa yang dimana kedua orang tuanya Ani tinggal, Ani pun langsung mengetuk pintu rumahnya. Sudah ada 3 tahunan ini, Ani tidak pulang ke kampung halamannya itu. Kedatangan Ani ini pun disambut dengan hangat oleh orang tuanya. Ani merasa bahagia saat ia menghambur di pelukan kedua orang tuanya. Tetapi, ayah Ani ini merasa ada yang tidak beres saat anaknya itu pulang ke rumah. Entah kenapa ayahnya Ani sebut saja Rajiman. Merasa hawa rumahnya itu menjadi panas. Dan anak lelaki kecilnya terbangun lalu menangis dengan keras. Ani merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Tetapi Ani juga mempunyai adik lagi saat ia mau menikah. Ibunya baru saja mengandung anaknya yang kedua. Kini usia adiknya sudah 3-5 tahun yang diberi nama Farel. Ayah Ani berusaha membuang pikiran negatif yang mengganggu otaknya tetapi tidak bisa. Ia penasaran dengan sosok yang dibawa Ani sampai membuat seisi rumah menjadi panas. Rajiman memang peka terhadap hal-hal gaib. Ia pun sering mengobati orang-orang yang terkena guna-guna atau semacamnya. Terpaksa ia menuntun Ani ke ruang makan, supaya ia ini mengisi perutnya terlebih dahulu. Tanpa Ani ketahui, ayahnya mengawasi dari belakang. Tampak sosok makhluk berbadan tinggi besar di belakang Ani, yang ikut makan sepiring dengannya. Rupanya sosok itulah yang mampu membuat wajah Ani terlihat lebih muda. Saat Rajiman mengetahui ada sosok itu yang mengawasi di belakang Ani, ia buru-buru masuk ke ruangan khusus untuk mengusir makhluk itu perlahan tapi pasti. Ayah Ani telah berhasil mengusirnya. Rupanya sosok itulah yang mampu membuat Ani terlihat lebih muda. Dan kini, wajah Ani kembali ke setelan awal. Ayahnya pun terkejut setelah mendapati wajah anaknya yang terlihat tua tak seperti orang lain yang seumuran anaknya itu. Pada malam harinya, Ani berniat mau keliling desa sambil mencari incaran lagi. Saat Ani sedang berjalan di depan tongkrongan lelaki, ia disoraki dengan mereka semua yang nongkrong di situ. Hahaha, ini perawan tuanya Pak Rajiman ya guys? Tanya salah satu lelaki yang ada di tongkrongan itu. Bukan perawan tua bro, tapi denger-dengar kayaknya suaminya udah meninggal deh. Bukan perawan tua lagi sebutannya, tapi janda tua. Hahaha. Jawab lelaki yang ada di tongkrongan. Ani merasa ada yang tidak beres dengannya. Ia berharap hari ini ada yang terpikat dengannya karena ini malam minggu. Pastinya banyak lelaki yang nongkrong. Ia marah kala diledekin seperti itu. Dengan langkah cepat ia pulang ke rumah lalu mengunci diri di dalam kamarnya. Sial, malu banget gue dipermalukan kayak tadi. Kayaknya udah hilang lagi deh manfaat susuknya. Besok pagi gue harus ke sana. Batin Ani. Untung saja, uang dari rekening Bagas sudah ditransfer semua ke rekeningnya sendiri. Sebetulnya, uang Bagas yang dikasihkan ke Ani bukan karena Ani boros, tetapi untuk membiayai pasang susuknya. Di tengah malam itu, Ani terbangun. Ia seperti melihat ada yang mengawasinya tidur di belakang pintu. Ia merasa was-was karena baru kali ini ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tak dipikir terlalu dalam, Ani keluar kamarnya menuju ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, ia mendengar seperti ada orang yang menyalakan keran di wastafel. Ani pun semakin ketakutan, pikirannya sudah tak bisa diajak kompromi. Ia merasa takut sekali karena mendapati gangguan-gangguan seperti itu. Ani berlari terbirit-birit menuju ke kamar. Setelah sampai di kamarnya, ia langsung memejamkan matanya agar tak kepikiran dengan apa yang barusan terjadi. Dan tepatnya pada keesokan paginya, setelah sarapan, Ani berpamitan dengan kedua orang tuanya lalu ia pergi menuju ke tempat Mbah Warjo.
Dari rumahnya sampai ke tempat Mbah Warjo membutuhkan kurang lebih setengah jam perjalanan. Untung hari ini sepi, jadi Ani langsung masuk ke dalam ruangan. Tetapi Mbah Warjo marah saat Ani masuk ke dalam ruangan itu. Kau membawa siapa, Ani? Siapa memangnya? Aku tak membawa siapapun, Mbah. Diamlah di sini. Aku akan mengusirnya terlebih dahulu. Pinta Mbah Warjo. Lalu ia keluar ruangan sambil membawa dupa. Sempat ada perlawanan dengan penjaganya Ani, tetapi Mbah Warjo berhasil mengusirnya. Ia melumpuhkan ilmu yang menjaga Ani di alam gaib. Dan juga Mbah Warjo menguatkan pagar gaib yang mengelilingi rumahnya. Mbah Warjo telah kembali lagi ke ruangan. Ia duduk di hadapan Ani. Penjagamu itu tak diterima kedatangannya oleh makhluk sini, Ani. Yang mengawasimu telah dihabisi oleh ayahmu sendiri. Dan yang mengawasimu selama beberapa hari terakhir itu penjaga suruhan ayahmu, ucap Mbah Warjo menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Maksudnya ayahku juga peka dengan hal-hal gaib seperti itu, Mbah. Mbah Warjo sambil menganggukkan kepalanya. Ani tampak terkejut bagaimana bisa sekarang ayahnya menjadi peka terhadap hal-hal gaib. Apa memang ia yang tak pernah mengetahuinya dari dulu, atau memang baru akhir-akhir beberapa bulan ini? Batin Ani kebingungan sampai ia tak fokus diajak ngobrol oleh Mbah Warjo. Kemarilah, akan kubuat dirimu menjadi lebih seksi lagi, ajak Mbah Warjo sambil menggandeng tangan Ani. Kini tak hanya ia yang menyetubuhi Ani, tetapi makhluk gaib penjaga rumah itu pun ikut menyetubuhi Ani. Alasannya agar susuknya itu lebih manjur lagi. Ani merasa kesakitan saat kemaluannya dibuat mainan oleh makhluk itu. Pasalnya, kuku mereka sangat panjang, jadi membuat kemaluan Ani terluka. Desahan demi desahan terlontar dari mulut Ani. Tak dapat dipungkiri, ia merasa keenakan, tetapi ia juga merasakan sakit jika yang menyetubuhinya makhluk penjaga rumah Mbah Warjo. Setelah ada 2 jam lamanya mereka melakukan pergulatan panas itu. Mbah Warjo menyuruh penjaganya itu untuk keluar dari ruangan. Kini hanya ada Ani dan juga Mbah Warjo. Ani pikir sudah selesai. Rupanya Mbah Warjo melanjutkan aksinya lagi sampai Ani kelelahan. Setelah melakukan hubungan intim, Mbah Warjo menggendong tubuh Ani ke kamar mandi untuk berendam bersama. Dan setelah semuanya selesai, Ani diminta untuk menginap di sana terlebih dahulu selama 1 minggu. Selama 1 minggu berlangsung, ia di sana membantu-bantu Mbah Warjo jika banyak pasien yang datang. Ani menjalaninya dengan berat hati. Tak terasa sudah 1 minggu lamanya Ani ini diperbolehkan untuk pulang. Dan selama malam hari Jumat tiba, ia dilarang keluar rumah karena nanti ada penjaganya yang menyetubuhi Ani supaya ia tetap terlihat lebih cantik lagi. Ani pun mengangguk faham. Kini tarif di Mbah Warjo semakin meningkat. Ia pun merasa keberatan mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi hanya untuk terlihat cantik dan memikat banyak lelaki. Setelah pulang dari rumah Mbah Warjo, Ani berniatan untuk pergi ke pasar yang tak jauh dari rumah Mbah Warjo, yaitu hanya untuk membeli sayuran. Entah kenapa hari ini ia ingin sekali memakan salad sayur. Saat Ani turun dari angkutan yang ditumpanginya, semua orang melirik ke arahnya. Ani merasa bangga karena banyak yang melirik, tak seperti kemarin-kemarin, yang dimana ia pun berada, ia selalu dicuekin. Ani berniat mencari wortel terlebih dahulu. Ia pun berhenti di depan lapak ibu-ibu yang berjualan wortel. Saat Ani sedang memilih wortel, ada orang yang sengaja meremas pantatnya Ani. Dia pun terkejut, sontak ia membalikkan posisi tubuhnya. Jangan pegang-pegang. Maaf, tidak sengaja. Kamu sudah punya suami apa belum nih, Neng? Tanya lelaki yang memegang pantatnya itu. Ani hanya bersikap cuek. Namun, sedetik kemudian, ia melihat ada lelaki yang berjalan tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia lalu berlari menghampiri lelaki itu. Ia pun lalu merangkul lengannya. Jangan macam-macam ya denganku. Kau tak lihatkah ada suamiku di sini? Ucap Ani
yang membuat lelaki yang dirangkulnya itu terkejut. Hahaha, daripada sama dia, mendingan sama aku aja. Sayang, lihatlah lelaki itu, terus saja menggangguku. Ani mengadu kepada lelaki yang ada di sampingnya. Lelaki itu menatap kagum kepada Ani. Selain wajahnya yang cantik, tubuh Ani pun sangat molek hingga membuat hasratnya pun bangkit. Pergilah, jangan ganggu istriku lagi, ucap lelaki di samping Ani dengan tegas. Hah? Dasar. Awas saja, akan kuadang kau jika lewat di sini lagi. Pekik lelaki tadi lalu meninggalkan mereka berdua. Tak disangka-sangka, lelaki itu membawa Ani pergi dari pasar. Ani pun bingung, ia tak tahu mau dibawa kemana. Karena lelaki tadi tak mengatakan sepatah kata apapun setelah pertengkaran terjadi. Rupanya Ani ini dibawa ke rumah lelaki tadi. Ani menatap takjub, rumahnya sangat besar. Ia memang tak salah pilih laki-laki. Ani sangat yakin jika lelaki yang saat ini bersamanya ialah lelaki kaya raya. Ani diajak masuk ke dalam kamar untuk memuaskan hasratnya. Tetapi Ani tak mau karena ia takut jika lelaki itu tak membayarnya. Akhirnya lelaki itu pun menawarnya setiap uang senilai 5 juta setiap kali Ani memuaskannya. Ani merasa kurang dengan tawaran segitu. Ia pun membuka suara jika ia mau melayaninya asal dibayar senilai 100 juta setiap kali melayani. Lelaki itu terkejut dengan harga yang dibanderol oleh Ani. Tetapi ia mau-mau saja membayarnya karena ia sudah tak bisa menahan lagi gejolak nafsunya. Setelah melakukan kesepakatan, barulah Ani mau melayaninya dengan senang hati. Permainan di ranjang itu sangat panas sekali. Baik Ani maupun lelaki itu sangat menikmatinya setiap gerakan. Pergulatan panas pun berakhir setelah 1 jam lamanya. Mereka berdua berbaring di ranjang karena mereka berdua sama-sama kelelahan. Aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Ucap lelaki itu. Ia mengungkapkan perasaannya kepada Ani. Ani yang memejamkan matanya pun terkejut. Ia langsung membuka matanya lebar-lebar dan menatap pria yang ada di sampingnya. Kau bilang apa? Coba katakan sekali lagi. Aku mencintaimu. Aku mau kamu menjadi istriku. Ucapnya sekali lagi. Kau belum mengirim uangnya. Cepatlah, kirim sekarang juga. Ucap Ani. Ia sengaja tak menggubris omongan lelaki di depannya. Lelaki itu langsung mengambil ponselnya di atas meja samping tempat tidur. Ia pun mengirim uang dalam jumlah yang banyak. Itu pun, ia masih lebihkan 20% lagi dari harga bandrol Ani. Bagus, kalau gitu aku pergi dulu. Jangan, tetaplah di sini. Aku kesepian. Tolong temanilah aku. Aku janji akan menuruti semua permintaanmu. Tapi menikahlah denganku. Ucap lelaki itu sambil memeluk Ani yang hendak pergi dari kamar itu. Ani mematung. Ia sebenarnya mau saja, hanya saja tadi taktik supaya lelaki itu sangat takut kehilangannya. Baiklah, aku mau menikah denganmu. Benarkah? Kau serius? Tanyanya. Ani pun mengangguk mantap. 1 minggu setelahnya, mereka melangsungkan pernikahan di KUA. Meski lelaki itu kaya, tetapi ini semua permintaan Ani yang ingin merahasiakannya dari semua orang. Meski Ani tak pulang-pulang ke rumahnya, orang tua Ani tak khawatir karena sebelum ia lama berpergian, ia sudah memberitahukan orang tuanya jika ia pergi bekerja merantau lagi. Suami Ani bernama Joko. Dari awal pernikahan mereka digelar, Ani sangat menghormati Joko sebagai suaminya. Tapi lambat laun Ani tak seperti dulu lagi. Ia lebih sering keluar rumah dibanding menghabiskan waktunya bersama suaminya. Ternyata, Ani pergi ke kota menjadi wanita bayaran dengan tarif yang tinggi. Setiap harinya ia pulang pukul 6 pagi. Joko tak mengetahui semua kelakuan Ani di belakang. Yang ia tahu istrinya itu bekerja sebagai ART di kota. Jadi ia baru bisa pulang saat pagi hari, karena pergantian shift dengan teman satu pekerjaannya. Setiap harinya, Joko pergi ke kebun sawit miliknya untuk memantau pekerjaan para karyawannya. Ia dikenal dengan bos yang sangat ramah. Saking ramahnya,
Dulu pekerjanya sampai ada yang membohongi Pak Joko. Ia berkorupsi uang hasil jualan sawit, tetapi Joko tak menuntutnya, meski kerugian yang ia alami cukup besar. Joko masih berlapang dada memaafkan karyawannya itu, tetapi sehari setelahnya, ia pun lantas memberhentikannya. Saat Joko mau berangkat ke kebun, ia melihat istrinya yang berjalan sempoyongan dalam keadaan mabuk. Dengan sigap ia pun membantunya ke kamar. Joko tak tahu jika istrinya mabuk. Yang ada di pikirannya hanyalah istrinya kecapean bekerja, karena ia kurang tidur jadinya berjalan sempoyongan. "Istirahat dulu ya, Mas mau ke kebun," pamit Joko sambil mengusap pucuk kepala Ani. "Iya Mas, aku mau minta uang 20 juta Mas, buat nanti ke salon. Apakah boleh?" "Uang yang kemarin emangnya udah habis?" tanya Joko terheran karena istrinya itu seringkali meminta uang dalam jumlah yang banyak. "Sisa 3 juta Mas, kurang kalau buat nyalon sama barbekyuan." "Ani, kemarin Mas ngasih kamu 25 juta loh. Buat apa aja? Kok bisa secepat itu habisnya?" tanya Joko. Ia merasa istrinya sudah kurang ajar. "Alah, bilang aja gak mau ngasih lagi. Udahlah, sana pergi aja. Biar aku nyari uang sendiri panas-panasan. Kecapean, sampai jungkir balik pun aku jabanin. Udahlah, sana pergi," usir Ani. Ia marah karena suaminya tak langsung menuruti keinginannya. Joko menggelengkan kepalanya melihat tingkah Ani. Meski ia marah, tetapi ia tetap saja mengirim uang kepadanya. Uang senilai 30 juta telah masuk ke rekening Ani. Joko pun mengirimkan secarik pesan untuknya. "Itu uangnya sudah Mas transfer. Maafin Mas ya. Udah jangan marah lagi." Begitulah kiranya bunyi pesan Joko. Joko memantau para karyawannya yang sedang memanen pohon sawit. Tenggorokannya terasa gatal, ia pun terbatuk-batuk. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan dahaknya keluar darah. Ia pun segera pulang untuk pergi berobat. "Ani, sudah bangun belum ya?" batin Joko saat masih di perjalanan. Setelah sampai di rumah, Joko tak mendapati istrinya di kamar. Ia pun tak tahu kemana istrinya pergi karena tak memberinya kabar sama sekali. Joko hanya bisa menghela nafas dengan pelan, mengingat perlakuan istrinya yang tak seperti dulu lagi. Saat Joko membersihkan dirinya di kamar mandi, ia terpeleset sampai keningnya membentur keramik hingga mengeluarkan banyak darah. Tidak ada siapapun lagi di rumahnya, hanya ada dirinya sendiri. Ia pun mencoba untuk bangkit, meski kepalanya terasa sangat pusing karena mengeluarkan banyak darah. Ia pun berhasil kembali ke kamarnya, dan setelah sampai di dalam kamar, ia terjatuh pingsan. Sedangkan di sisi lain, Ani pergi ke kota untuk mencari target selanjutnya. Ia pun memasuki salah satu mall yang ada di kota Bone. Saat ia sedang makan sendirian di salah satu resto yang ada di dalam kota itu, ia dihampiri dengan lelaki yang membawa nampan berisi makanannya. "Boleh kan kalau gue duduk di sini?" ucap lelaki itu meminta izin. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Ani menatapnya hingga tak berkedip. Ia pun mempersilahkan lelaki itu untuk duduk di depannya. Mereka menghabiskan waktunya cukup lama hingga hari menjelang sore. Ani pun berpamitan untuk pulang dan berjanji kepadanya bahwa ia akan menemui lelaki tadi di apartemen milik lelaki itu. Pada pukul 9 malam, Ani baru saja tiba di rumahnya. Ia pun langsung membersihkan dirinya lalu tidur di samping suaminya. Pada pagi harinya, Ani terbangun pada pukul 8 pagi. Ia terbingung saat mendapati suaminya yang belum juga terbangun. Ia hanya berpikir jika suaminya itu hanya tertidur pulas. Dan setelah membersihkan diri, ia pun melanjutkan nonton televisi sambil memakan camilan. Ani pun semakin heran dengan suaminya. Tak biasanya, ia sampai siang ini belum juga terbangun. Ani pergi ke kamarnya untuk melihat suaminya. Dan sesampainya di kamar, ia pun membangunkan suaminya yang masih tertidur. Pulang digoyang-goyangkannya tubuh itu, namun tidak ada perubahan dari pergerakan suaminya. Mas, bangun, udah siang. Tumben banget sih belum bangun," ucap Ani membangunkan. Ani merasa dongkol dengan suaminya. Meski begitu, ia pun sebenarnya merasa khawatir karena suaminya itu belum juga terbangun.
Saat Ani berusaha membangunkannya lagi, tak sengaja ia melihat ada bercak darah yang ada di spray bantalnya. Astaga, darah! Pekik Ani dengan terkejut. Sontak ia pun mengecek denyut nadinya. Dan untung saja masih berdenyut. Ia pun bisa bernafas lega. Ani mengambil minyak angin di laci lemarinya lalu mengoleskan di hidung Joko. Ani mengambil sebaskom air dan juga sapu tangan untuk membersihkan bercak darahnya. Tak lupa juga, ia pun mengobati luka suaminya yang ada di keningnya. Tak lama kemudian, Joko pun terbangun. Ia melihat istrinya yang masih mengobati dirinya. Ani, iya mas, udah, istirahat dulu aja. Aku mau keluar. Kamu mau kemana, Ani? Emas sakit. Bisakah kamu di rumah saja menemani emas? Mas belum makan dari kemarin. Ucap Joko menahan tangan Ani agar tidak pergi. Aku ada urusan penting, mas. Nanti aku pesankan makanan buat dianterin ke sini. Aku pergi dulu ya. Ada janji soalnya. Pamit Ani yang tetap kekeh meninggalkan Joko suaminya. Joko tidak bisa melakukan apapun. Saat ini tubuhnya sangat lemas, untuk duduk saja ia tak bisa, apalagi berjalan keluar kamar. Joko hanya bisa meneteskan air matanya. Ia merasa sakit melihat istrinya yang tak tahu mengurus dan menemani di saat ia sedang membutuhkan dirinya. Kau jauh sangat berbeda, Ani, batin Joko. Rupanya, Ani pergi ke rumah Mbak Warjo. Karena ini sudah jadwalnya memperkuat susuknya lagi. Ia pergi ke rumah Mbak Warjo ditemani dengan supir taksi andalannya. Hari ini tak banyak pasien yang datang. 2 orang lagi giliran ia yang masuk ke ruangannya. Capek banget kalau gini terus. Tapi kalau gak gini, gue jadi gak bisa punya uang, batin Ani. Nomor urut 5, panggil Mbak Warjo dari dalam ruangan. Ani pun segera masuk ke ruangan itu. Rupanya kamu, Ani. Kemarilah, kita bersantai terlebih dahulu, ucap Mbak Warjo mengajak Ani duduk di sebelahnya. Bagaimana dengan susuk yang dipasang di tubuhmu? Sangat menguntungkan kan? Iya, tapi aku capek menghadapi suami sepertinya. Sabarlah. Lalu, maukah aku apakah lelaki tua itu? Aku hanya ingin menguasai hartanya tanpa harus mengurusi dirinya. Singkirkan saja lelaki itu. Jika itu memang maumu, ku yakin kamu pasti bisa melakukannya sendiri tanpa bantuanku. Ani menoleh ke arahnya. Mbak Warjo pun menatap ke arah Ani sambil menganggukkan kepalanya. Sedetik kemudian, mereka saling beradu lidah untuk memuaskan hasrat mereka masing-masing, dan juga melakukan ritual yang lainnya untuk memperkuat susuk di tubuh Ani. Kini pergulatan panas mereka diawasi dengan 2 peliharaan makhluk gaib yang berjaga di depan pintu kamar ruangan tempat pengobatan itu. Hari itu juga, malam harinya Ani pun langsung pulang ke rumahnya. Ia tak menginap di rumah Mbak Warjo seperti hari-hari yang lalu. Ani pun sampai lupa tak memesankan makanan untuk Joko terlebih dahulu. Fisik Joko semakin lemas. Ia sangat kelaparan hingga ia berusaha untuk mengambil makanan sendiri di dapur. Namun sayangnya di dapur pun tak ada masakan ataupun. Hanya tersisa kerupuk 2 biji dan kecap saja. Karena tak ada pilihan lain, Joko terpaksa memakan kerupuk itu untuk mengganjal perutnya yang sangat kelaparan. Ia juga sengaja meminum air putih yang banyak supaya ia merasa kenyang. Joko berjalan semboyongan ke depan TV menunggu istrinya pulang. Tak lama kemudian, tampak ada suara seorang yang berusaha membukakan pintu. Dan benar saja, Ani pun pulang. Ani, panggil Joko sambil berjalan ke arahnya, hingga ia ini mau terjatuh. Untung saja Ani sigap menangkapnya. Kenapa sih mas? Mas lapar Ani, tolong masakkan sesuatu untuk emas. Mas belum makan dari kemarin. Besok sajalah mas, aku capek. Ani, mas lapar. Kalau begitu, belikan mas nasi goreng saja di perempatan sana. Tidak ah, nih uang sisa yang kemarin mas kirim. Beli aja sana sendiri. Ucap Ani ketus selalu melepas genggaman tangan Joko hingga ia terjatuh tersungkur di lantai.
Kau jahat, Ani. Tega sekali kau denganku. Apapun semua sudah kulakukan demi kebahagiaanmu. Tapi apa balasanmu? Membelikan nasi saja kau tak mau, ah? Menyesal aku menikahimu. Jika tahu akhirnya akan seperti ini. Pekik Joko mengeluarkan semua unek-uneknya. Ani yang sedang berjalan menuju masuk ke dapur. Ia mengurungkan niatnya saat Joko mengatakan seperti itu kepada dirinya. Ani pun marah, ia membalikkan badannya menuju ke tempat Joko terjatuh. Ngomong apa kamu barusan, ah? Menyesal? Aku pun menyesal menikah denganmu. Lelaki tua. Udah bau tanah aja belagu. Saut Ani yang kini emosinya telah meluap-luap. Astaga, pantaskah kau bicara seperti itu dengan suamimu, Ani? Apa kau tak punya perasaan? Ucap Joko, matanya memerah menahan tangis. Ani tak menghiraukan ucapan Joko. Ia lebih memilih untuk ke kamarnya untuk tidur. Saat Ani mau memejamkan mata, pintu kamarnya digedor dengan keras terus-menerus sampai membuatnya marah. Mau apa sih, Mas? Berisik banget tau gak? Teriak Ani marah dengan Joko saat pintunya itu telah dibuka. Mas mau tidur, Ani. Di luar dingin. Ucap Joko dengan wajah yang memelas. Katanya kamu menyesal menikah denganku, ah? Kenapa malah kembali ke kamar ini lagi? Tidak, Ani. Aku minta maaf. Emosiku tidak bisa terkontrol tadi. Maafkan aku ya. Saut Joko sambil memeluk tubuh Ani. Tidak. Tolak Ani dengan keras sambil mendorong tubuh Joko hingga ia pun tersungkur di lantai. Jika memang kau menyesal menikah denganku, akan kubuat kau benar-benar menyesal karena telah menikahiku, Joko. Pekik Ani. Kini akal dan pikiran Ani telah dikuasai oleh emosinya. Maksudnya? Tanya Joko terbata. Duk. Ani pun menendang dada bidang Joko hingga ia mengeluarkan darah dari mulutnya. Dengan susah payah, ia berhasil menyeret kaki Joko sampai ke gudang. Tak hanya itu saja, Ani juga mengikat tangan dan kaki Joko menggunakan tali yang lumayan besar dan juga kasar. Lepaskan, kau mau berbuat apa padaku, Ani? Pekik Joko. Jujur saja ia ketakutan di posisinya yang seperti itu. Menyesalkan katamu? Apa kau sudah cukup menyesal sekarang? Tanya Ani dengan menatap Joko dengan menyalang. Cukup, Ani, cukup. Ingatlah, aku suamimu. Hah? Suami? Kau memang suamiku, Joko. Tapi aku tak butuh dirimu. Aku hanya butuh hartamu. Ucap Ani diiringi tawanya yang menggelegar. Ani keluar dari gudang, tetapi ia tak mengunci pintu gudang itu. Rupanya ia pergi ke kamar mandi mengambil seember air dan kembali lagi ke gudang yang dimana ada suaminya di dalam sana. Kau mau apa dengan air itu, Ani? Ani tak menjawab pertanyaan Joko. Dan air yang dibawa itu lalu disiramkannya secara langsung ke arah Joko, membuatnya dia merasa kedinginan. Hahaha, rasakan. Ani tertawa puas saat melihat suaminya kedinginan. Itu baru permulaan, suamiku tersayang. Bisik Ani di telinga kanan Joko. Setelah melakukan itu, Ani keluar dari dalam gudang dan mengunci pintunya. Lalu ia kembali ke kamarnya melanjutkan tidurnya yang tertunda. Ani, buka pintunya, Ani. Teriak Joko meminta pertolongan. Tubuh Joko pun menggigil. Ia merasa kedinginan. Apalagi di gudang tidak ada barang apapun yang bisa dijadikannya alas untuk tidur. Joko hanya bisa berbaring meringkuk karena kedinginan. Pada keesokan paginya, Ani mengambil surat rumah, tanah dan surat-surat penting yang lainnya. Ia pergi membawa surat-surat itu untuk mengganti nama hingga berpindah ke pemilikannya. Seharian penuh Ani ini mengantri gilirannya. Ia baru selesai pun pada saat pukul 4 sore. Dan sebelum pulang kembali ke rumah, Ani mampir ke resto cepat saji. Setelah memesan makanan, Ani pun menghubungi lelaki kemarin yang memintanya untuk bertemu. Akan tetapi lelaki itu tidak bisa karena harus menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai makan, ia pun pulang. Yang sebelumnya ia sudah memesan makanan untuk Joko. Sesampainya di rumah, Ani pun langsung ke gudang.
Ia melemparkan makanan yang tadi dibelinya di hadapan Joko. Joko yang memang kelaparan, dia pun langsung berusaha membukanya, meski ia kesusahan karena tangannya terikat. Ani ini mendekat ke arah Joko untuk melepaskan ikatannya. Joko pun lalu memakannya dengan lahap. Ani pun kembali ke belakang untuk mengambil minum, tapi bukan air mineral yang diambilnya, melainkan air keran yang ditaruh di gayung. Ia menyerahkan gayung itu kepada Joko. Joko pun menerimanya. Ia tidak tanggung-tanggung, ia langsung meminum air itu. Setelah selesai makan, Ani mengunci pintu gudangnya lagi. Udara di dalam sana sangat pengap, tak seperti di luar ruangan karena tidak ada ventilasi maupun jendela. Ani bersiap-siap untuk pergi ke kota menjadi wanita penghibur lagi. Ia sangat menikmatinya karena di samping dirinya puas, ia juga bisa mendapatkan uang dengan jumlah banyak dalam waktu yang sekejap. Ia sangat menikmati hari-harinya sampai ia tak memikirkan keadaan Joko. Bertambah hari, Joko semakin kurus karena ia jarang diberi makan oleh Ani. Ia memberinya makan jika teringat saja, itu pun 3 hari sekali tak mesti. Ia pun tidak membawakan makanan untuk Joko. Kotoran Joko terkumpul menjadi satu di ruangan itu, hingga ruangannya itu berbau tidak sedap. Tapi Ani ini sama sekali tidak ada niatan ingin membersihkan ruangannya. Pada keesokan paginya, kira-kira lagi apa ya lelaki tua itu? Udah seminggu ini gue belum melihat keadaannya, batin Ani yang masih menyisir rambutnya. Setelah selesai, Ani pun pergi ke gudang untuk mengeceknya. Dari kejauhan pun bau yang tak sedap sudah mulai tercium, sampai Ani ini menutup hidungnya menggunakan tangannya. Ceklek, pintu ruangan itu pun terbuka. Tampak tubuh Joko yang kini hanya tersisa tulang belulang dalam keadaan meringkuk. Ih, menjijikan, gumam Ani. Bangun, bangun, teriak Ani. Dia pun menyuruh Joko untuk bangkit dari tidurnya. Tak ada sautan dari Joko. Ani pun hanya mendekat ke arahnya untuk mengecek denyut nadi, apakah ia masih hidup atau tidak. Ia sangat terkejut karena kini Joko sudah tidak ada. Entah kapan ia pun tidak tahu. Apa? Dia beneran mati? Ucap Ani terbata. Ani mengeceknya sekali lagi dan ternyata memang benar adanya jika Joko sudah tiada. Dia sudah mati. Akhirnya aku bisa menguasai semua harta bendanya. Tak perlu lagi lah aku susah payah untuk menyingkirkannya. Jika kini ia pun telah tiada. Pekik Ani kegirangan. Mau kuapakan ya jasadnya? Tanya Ani pada dirinya sendiri yang merasa kebingungan. Aku tahu. Pekiknya lalu kembali ke kamarnya. Ani membawa sebuah koper yang ukurannya lumayan besar ke dalam gudang. Karena tubuh Joko hanya tersisa tulang berulang, Ani pun menghentak-hentakkan kopernya di atas tubuh Joko agar mudah untuk diletakkan di dalam koper. Kini, tubuh Joko sudah seperti daging yang dicincang-cincang setelah dirasa lumayan lama. Ia pun menghentakkan kopernya. Perlahan ia memasukkan tubuh Joko ke dalam koper itu. Setelah semuanya masuk ke dalam koper, Ani menyeret koper itu keluar rumah, lalu diletakkannya di bagasi mobil miliknya yang baru ia beli beberapa minggu kemarin. Ani mengendarai mobilnya sambil bersenandung ria. Ia juga merencanakan akan membuang kopernya di jembatan panjang yang ada di sudut kota itu. Meskipun tempatnya rame, tapi orang di sekitar tidak ada yang peduli tentang kegiatan yang orang lain akan lakukan. Setelah kurang lebih 20 menit lamanya perjalanan, akhirnya Ani pun sampai juga di jembatan panjang. Ia pun keluar dari dalam mobil lalu ia ke bagasi mobil untuk mengambil koper yang tadi ia bawa. Loh, di mana koper itu? Tanya Ani keheranan karena ia tak mendapati kopernya di bagasi. Ia pun lalu mencarinya di sekeliling dalam mobil maupun di luar mobil, tetapi masih nihil. Ia sama sekali tak menemukannya. Ani panik, ia takut jika kopernya itu diambil orang lain tanpa sepengetahuannya. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi karena bagasinya sudah ia tutup rapat-rapat. Sudah ada setengah jam ia mencari tetapi tak kunjung ketemu. Dan akhirnya Ani memilih untuk pulang ke rumahnya saja. Siapa tahu ternyata kopernya belum terbawa. Ani pergi meninggalkan tempat itu lalu ia segera kembali ke rumahnya.
Dan betapa terkejutnya ia saat mendapati kopernya ada di depan pintu rumah Joko yang sekarang sudah beralih menjadi atas nama Ani. Hah? Kok bisa ada di sini? Bukannya tadi udah aku taruh di bagasi ya? Batin Ani terheran-heran. Biarinlah, besok aja aku buang di sungai yang tak jauh dari sini saja, imbuhnya. Ia pun kembali menyeret kopernya masuk ke dalam rumah. Tetapi ia letakkan di depan pintu. Mumpung masih jam 3 sore, Ani mau bersiap-siap ke rumah Mbak Warjo. Ia sengaja ke sana sore hari karena mau menginap di rumahnya. Setelah sekian lamanya perjalanan dari rumah itu, ia pun menuju ke rumah Mbak Warjo. Akhirnya Ani pun tiba di lokasi. Ia langsung disambut dengan ramah atas kedatangannya. Akhirnya, setelah sekian lama kau sini juga, Ani. Bagaimana? Apakah kamu berhasil menyingkirkannya? Sapa Mbak Warjo yang duduk di teras depan rumahnya. Tentu saja aku berhasil. Sekarang tak akan ada lagi yang bisa menggangguku, ucap Ani lalu duduk di sampingnya. Kulihat kau sekarang makin sukses saja. Tentu, itu semua berkat susukmu itu, Mbah. Ini, ada sedikit uang untukmu sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah membuatku sukses ini. Dengan sigap, Mbak Warjo pun menerimanya. Lalu ia langsung membuka amplop itu di hadapan Ani dan menghitungnya. Cuman segini? 20 juta doang? Ya segitu juga udah banyak kali, Mbah. Lagian buat apa juga sih? Pasienmu juga banyak, pasti mengalir terus lah, jawab Ani sewot karena sikap Mbak Warjo. Gak bersyukur banget deh. Untung aja lo gue kasih. Dasar aki-aki tua gak diuntung, batin Ani menggerutu. Mentang-mentang udah kaya, sekarang jadi pelit. Gak bisa diarahin nih anak. Lihat aja kau, Ani. Mbak Warjo pun juga membatin. Kau mau pasang susuknya lagi kapan? Hari ini sekalian. Tapi nanti aja deh, Mbah. Masih capek. Aku tidur di sini juga tidak apa-apa kan? Malah bagus begitu, Ani. Dengan kau tidur di sini, malah memudahkan rencanaku, batin Mbak Warjo. Iya ya, silakan. Tidur selamanya pun tak masalah. Baiklah. Terima kasih telah menumpangiku. Ani memejamkan matanya menikmati angin sepoi-sepoi di sore hari menjelang petang itu. Saat hari mulai petang, ia masuk ke dalam rumah. Ia pun duduk di ruang tengah sambil memakan camilan, sedangkan Mbak Warjo ada di kamarnya. Entah masih apa, Ani ini tak peduli. Tawatlah riwayatmu, Ani. Kali ini, aku tak akan membiarkanmu lolos, batin Mbak Warjo bahagia setelah ia telah selesai menyiapkan peralatan untuk menyantet Ani. Di malam harinya, Ani sudah berada di kamar khusus menginap pasien yang ada di rumah Mbak Warjo. Tepat pada pukul jam 12 malam, ia merasa ingin buang air besar. Dengan mata yang masih setengah terpajam, Ani pun berjalan ke kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya. Setelah selesai, ia kembali lagi ke kamar. Tetapi saat melewati kamar Mbak Warjo, Ani mendengar namanya disebut. Rasa penasarannya pun seketika muncul. Ia memberanikan diri untuk lebih mendekat ke arah pintu kamarnya yang hanya tertutup dengan kain jarik. Sedikit demi sedikit Ani berhasil mengintip aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Warjo. Ia terkejut setelah melihat ritual itu. Ternyata itu adalah ritual menyantet seseorang. Dan yang lebih membuatnya terkejut di bawah boneka jerami, yaitu ada fotonya dan namanya pun disebut beberapa kali oleh Mbak Warjo. Ani menutup mulutnya tak percaya. Ia merasa ketakutan sekarang. Saat Ani memundurkan langkahnya, ia tak sengaja menyenggol kendi yang ada di samping kamar Mbah Warjo. Sontak saat itu membuat sang pemiliknya menoleh dan langsung menghampiri. Dalam sekejap, Mbah Warjo pun sudah berada di hadapan Ani. Rupanya kamu, sayang. Kemarilah. Ada yang mau mengajakmu bermain. Ucap Mbah Warjo diiringi gelak tawanya yang menggelegar. Ani berusaha lari dari tempatnya, tetapi semua akses keluar rumah dikunci oleh Mbah Warjo. Ia pun semakin panik. Jujur saja meski ia banyak kesalahan, tetapi ia belum siap jika meninggal sekarang. Larilah secapek apapun kau, Ani.
kamu takkan bisa keluar dari sini. Jangan lakukan itu padaku. Tenang saja sayang, hanya sedikit kok. Ia menggerakkan boneka jerami itu ke sisi kanan. Otomatis, tubuh Ani pun ikut terpental ke kanan. Ani pun merasa kesakitan karena kepalanya membentur dinding. Maafkan aku, Ani. Sungguh aku tak sengaja. Ucap Bawarjo dengan iba, tetapi setelahnya ia pun menggerakkan boneka jeraminya ke arah kiri. Tubuh Ani pun mengikuti arah boneka jerami itu. Bawarjo terus melakukannya terus-menerus. Ia menggeser boneka jerami itu ke kanan ke kiri, atas bawah dengan cepat dan juga keras. Kini tubuh Ani pun berlumuran darah akibat kelakuan yang dilakukan Bawarjo itu yang terus melakukannya. Sampai seisi ruangannya itu penuh dengan darah Ani yang berceceran di mana-mana. Pak, Ibu, maafin Ani. Ani banyak salah sama kalian. Ani belum bisa bahagiain kalian. Tolong maafin Ani ya Pak, Bu. Tolong ikhlaskan kepergian Ani. Jika memang ini takdir Ani seperti ini, batin Ani. Sedangkan di sisi lain, Pak, perasaan ibu kok tidak enak gini ya? Apa ada sesuatu hal yang terjadi dengan Ani? Ucap ibunya Ani kepada suaminya yang kini tengah berjaga sambil membaca koran di teras depan rumahnya. Loh, ibu belum tidur? Udah, tapi perasaan ibu kok tidak enak Pak. Ibu jadi kepikiran Ani Pak. Dia baik-baik saja apa kayak ya di sana? Jawab sang istri. Ya Tuhan, apakah ini semua memang pertanda? Ternyata bukan hanya aku saja, tetapi istri juga merasakan perasaan yang sama. Tolong lindungilah dimanapun anak hamba berada ya Allah. Batin Pak Wahyu, ayahnya Ani. Pak, kok ngelamun sih? Ibu cepat masuk ke dalam. Tolong siapin peralatan yang bisa Bapak lakukan ya Bu. Buruan, Bapak pengen lihat anak kita baik-baik saja apa tidak Bu? Ucap Pak Wahyu. Setelah semuanya siap, Pak Wahyu duduk bersila di hadapan sesajen itu. Saat ini ia harus membutuhkan konsentrasi penuh. Rupanya kau tak ada kapok-kapoknya Warjo, batin Pak Wahyu. Dulu sejak masih kecil, Wahyu dan Warjo merupakan teman dekat. Tetapi karena sikap mereka yang selalu bertolak belakang, menjadikan mereka tak akur seperti dulu lagi. Mereka sama-sama belajar tentang ilmu-ilmu yang semua orang belum tentu bisa menguasainya. Beraninya kau menyakiti anakku Warjo, batin Pak Wahyu dengan geram. Wahyu pun tak tinggal diam. Ia mengirimkan perlindungan untuk anaknya. Warjo merasa ada energi positif dari tubuh Ani. Ia seperti mengenali energi itu, tetapi ia lupa di mana ia pernah bertemu. Terjadilah pertarungan sengit antara Mbah Warjo dan juga Wahyu yang kini alam bawah sadarnya menguasai tubuh Ani. Wahyu terus melantunkan doa-doa supaya kutukan itu segera terlepas dari tubuh anaknya. Warjo pun semakin kelelahan karena usianya yang kini sudah tua dan juga tenaganya tak cukup untuk melawan Ani. Wahyu tak henti-hentinya membacakan doa-doa, berbagai macam sholawat, ayat suci lainnya pun semua ia bacakan apapun yang ia bisa. Wahyu tak sendirian, ia dibantu dengan istrinya yang ada di kamarnya. Mereka berdua sama-sama berjuang melantunkan ayat-ayat suci untuk melawan Warjo. Panas, sudah cukup, hentikan. Pekik Warjo sambil memegangi kedua telinganya. Bukannya berhenti, Wahyu dan Sri semakin menambah speed bacaannya dan juga semakin mempertegas suaranya di setiap bacaan. Dengan sisa tenaga dibantu oleh ayahnya dari jauh, Ani berhasil keluar dari rumah itu. Lalu ia pun menuju mobilnya seketika dirinya ini teringat dengan kedua orang tuanya. Akhirnya ia pun berniat mau kembali ke rumahnya yang ada di desanya yang letaknya lumayan tak jauh dari tempat itu. Pertarungan sengit antara Wahyu dan Warjo pun terjadi di jalan rumah Warjo. Makhluk gaib suruhan Wahyu terus menyerang Warjo tiada henti. Hingga di saat lelah lengah, dari kejauhan Wahyu dan Sri kompak membacakan ayat-ayat suci secara bersamaan dalam tempo yang tegas hingga mampu menumbangkan Warjo. Panas, hentikan, tolong hentikan. Jeritan Warjo terus menerus terlontar dari bibirnya. Lama-kelamaan, rumah dan tubuh Warjo menjadi hangus seperti terbakar dan menjadi abu.
Abunya pun hilang bersamaan dengan tempat tinggalnya yang disapu bersih oleh angin. Alhamdulillah, ucap Wahyu dan Sri dengan kompak. Mereka bernafas lega karena berhasil menyingkirkan Warjo. Tetapi, pikiran mereka masih saja tetap tidak tenang karena putri kesayangannya itu belum sampai di rumah juga. Padahal dari desanya sampai ke tempat Mbah Warjo hanya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam. Sedangkan di sisi lain, Ani tetap mengendarai mobilnya dengan sisa tenaga yang ia punya. Meski tubuhnya penuh darah, ia tak memperdulikan itu. Yang terpenting saat ini, ia harus cepat sampai di rumahnya. Ternyata saat dalam perjalanan pulangnya, ia tak berjalan mulus. Ia mendapati gangguan-gangguan aneh saat Ani melihat spion belakang. Ia melihat seperti ada sosok suaminya yang duduk di belakangnya. Tetapi ia berpikir, mungkin itu semua hanya halusinasi saja karena ia pun merasa kelelahan. Memang benar yang berada di jok belakang Ani itu memang arwah suaminya yang kini terus-menerus menerornya. Kuku panjangnya mengusap lembut pipi Ani hingga mengeluarkan darah. Ani pun merintih kesakitan karena pipi kanannya tergores. Tak cukup sampai di situ, kini gantian tangan pipi kirinya yang tergores. Ani ketakutan, ia pun semakin menambah laju mobilnya. Saat ia sedang menyetir, Ani merasa lehernya tercekik. Ani sangat kesusahan bernafas. Ia berkali-kali tak sengaja memencet klakson mobilnya karena kesakitan. Tolong, lepaskan, sakit. Rintih Ani kesakitan. Gelak suara tawa itu menggelegar di dalam mobil. Ani pun memelototkan matanya saat ia rasa kini nyawanya sudah di ujung tanduk. Ia benar-benar merasa kelelahan. Ia sungguh kehabisan nafas saat itu juga. Karena ulah arwah suaminya itu, Ani tak bisa fokus mengendarai mobilnya. Ani menerobos lampu merah karena tak sempat menekan rem. Hingga kini ada sebuah truk tronton yang berlawanan arah yang berjalan ke arahnya dengan kecepatan lumayan tinggi. Alhasil Ani pun tak bisa menghindarinya. Dan naasnya, mobil yang dikendarai Ani menabrak truk tronton itu hingga membuat tubuhnya Ani ikut terlindas ban truk itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pekik warga yang melihat kecelakaan itu. Tepatnya pada saat pukul 5 pagi, kedua orang tua Ani ini mendapat kabar dari tetangganya jika anak pertamanya itu kecelakaan pada pukul 3 dini hari. Mereka berdua pun sangat shock mendengar kabar seperti itu, sampai membuat ibunya Ani pingsan. Pak Wahyu pun meminta tolong kepada orang yang tadi memberitahukannya untuk membantunya mengurus-ngurus pemakaman anak pertamanya itu. Cerita pun selesai. Dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Cerita pun tamat sampai di sini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.